Untukmu yang sedang patah hati. Kalian pernah gak sih ngerasain patah hati? Ketika kamu ngelihat dia, cowok yang kamu suka, yang kayak dunia lu itu isinya cuman dia, pikiran lu isinya cuman dia. Yang kayak dunia kamu itu isinya cuman dia, dan pikiran kamu isinya cuman dia. Dan waktu cinta itu tumbuh, dan dia pun seperti memberikan harapan buat kamu, walau harapan itu kabur. Tapi kamu berpikir kalau mending kayak gini gak apa-apa. Yang penting aku bisa sama dia. Tapi emang cinta gak bisa dipaksain. Perasaan pun gak bisa dipaksain. Seperti kamu yang mencintai dia tanpa paksaan, kan? Tetapi bagaimana dia ke kamu? Apakah cinta itu sama seperti yang kamu berikan ke dia? Memang sih, cinta itu memberi, bukan meminta. Ya, itu benar. Tapi apa yang terjadi ketika perasaan yang kamu rasain sekarang mungkin tidak sama seperti perasaan yang dia rasakan ke kamu? Apakah kamu masih ingin mempertahankan hubungan itu? Aku gak bisa bilang hubungan. Apakah kamu masih mau berdiri di tempat, mencintai dia yang tidak mencintai kamu? Atau apakah kamu masih berharap bahwa dia akan mencintai kamu? Girls, cinta itu gak bisa dipaksain. Ketika orang mencintai kamu, ketika kamu bahagia, dia akan merasakan bahagia. Ketika kamu sedih, dia akan merasakan sedih. Ketika kamu sakit, dia akan merasakan sakit. Dan apa yang terjadi ketika cintamu dan dia tidak sama? Ya, walau orang bilang kalau cowok itu cuek, tapi itu gak benar. Cowok yang cinta sama lu, cowok yang cinta sama kamu, pasti merasakan apa yang kamu rasakan. Mungkin sekarang kamu udah memberikan segalanya ke dia, atau kamu selalu berusaha untuk membuat dia bahagia. Tapi apa kamu pikir
dia juga bahagia seperti yang kamu rasakan. Atau mungkin dia hanya mengisi waktu, atau dia hanya mengisi kesendiriannya. Aku tahu kalian pasti tahu sebenarnya apa yang mereka rasakan, sebenarnya apa yang cowok itu rasakan ke kamu. Hanya masalahnya tinggal kamu mau menerimanya atau tidak, atau kamu masih mencari pembelaan. Mungkin berat, aku tahu. Mungkin sekarang kalian berpikir, gak apa-apa, aku akan bertahan. Suatu hari dia pasti berubah. Tapi ya mungkin beberapa orang seperti itu. Tapi bagaimana ketika orang itu tidak pernah berubah dan akhirnya di suatu titik kamu jenuh dengan semua ini, sampai akhirnya kamu udah memutuskan untuk aku gak bisa. Mungkin hari pertama ketika kamu tidak mendengar suaranya, itu akan berat. Mungkin sekarang yang kamu rasakan, kamu kehilangan duniamu, kamu kehilangan kebahagiaan kamu. Kamu pingin banget telepon dia, dengar suaranya, hanya dengar suaranya. Kamu pingin bisa ketemu dia. Kamu tahu ini gak akan, this relationship will never work. You know it. Kamu tahu itu. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Berhenti bilang aku salah. Berhenti bilang itu. Berhenti bilang kalau misalnya aku gak begini, mungkin ini gak akan begini. You already did the best. You already try the best. Jadi kamu gak perlu nyalahin diri kamu sendiri. Karena memang mungkin kamu sekarang bertemu dengan orang yang salah, atau bertemu dengan orang di waktu yang salah, atau mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kamu. Mungkin sekarang kamu menunggu dia menelponmu, menunggu dia untuk bilang maaf, aku menyakitimu, menunggu dia untuk bilang let's meet, let's finish our understanding. Tetapi HP kamu gak bunyi, gak ada SMS, gak ada telepon masuk. Sekarang kamu duduk termenung. Sekarang kamu berada di tempat tidur.
memikirkan dia, semua pikiranmu tentang dia. Kamu berusaha memejamkan mata, tapi gak bisa. Hari-harimu menjadi semakin berat. Menangislah hanya untuk 1 hari ini saja. Setelah kamu menangis, kamu tidak perlu menangis untuk hari esok. Percayalah, kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih respect dengan cinta dan perasaan kamu. Mungkin berat untuk move on, but life must go on. Kamu gak perlu takut orang berpikir kamu bilang kamu suka dia dan sekarang kamu already move on. Hey, this is your life, your own life. Gak masalah kamu move on, karena ketika kamu gak move on, itu hanya menyakiti dirimu sendiri. Sekarang lebih baik kamu menyiapkan dirimu untuk seseorang yang mungkin lebih worth it dari dia. Mungkin di masa mendatang kamu akan ketawa ngelihat apa yang terjadi sama kamu sekarang. Kenapa kamu menangis, kenapa kamu memikirkan orang itu, kenapa kamu kehilangan fokus di kuliah kamu atau pekerjaan kamu karena dia. Bayangin kamu akan tertawa dengan hal yang terjadi hari ini. Karena mungkin kamu akan mendapatkan seseorang yang lebih baik dari orang yang menyakitimu sekarang. Karena hidup cuma sekali. Kenapa kita mesti menangisi diri sendiri? Hidup masih panjang. Kamu akan punya kesempatan untuk bertemu dengan orang baru yang mungkin lebih baik dari yang kamu tahu, dari orang yang kamu kenal sekarang. Karena kalau memang dia adalah belahan jiwamu, your soulmate, pasti dia gak akan mau ngelihat kamu sesedih ini. Menangislah untuk hari ini, tersenyumlah untuk hari esok.